SDN 1 Parakan dan SDN 2 Cisarua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di SDN 1 Parakan dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif program guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu guru SDN 1 Parakan, saya nebeng di sini ya, karena di sekolah kami memang terkendala listrik, sarana dan prasarananya. Terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya untuk berbagi bersama rekan-rekan saya di sini. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Dan selanjutnya untuk mendapat keberkahan dalam kegiatan ini, mari kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Rizda. Kepadanya saya persilahkan. Digabung atau pembukaan dan doa sama Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Siapa makan pembukaan nanya? Saya deh. Tapi dia terdugi ke bawah. Video merekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Ibu dari SDN 2 Cisarua bisa berkolaborasi pada hari ini bersama dengan Ibu dan Bapak Guru dari SDN 1 Parakan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena pada hari ini beliau bentrok jadwal dengan rapat pelepasan FTBI, dan kebetulan Kepala Sekolah SD 1 Parakan bareng juga dengan Kepala Sekolah SDN 2 Cisarua, di mana beliau berdua merupakan panitia inti di FTBI. Dan mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau tidak mengganggu dan tidak menjadikan hambatan untuk kelangsungan acara yang sudah dipersiapkan oleh dua rekan kita dari guru penggerak angkatan 11. Dan mudah-mudahan dari hasil ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua untuk bisa menerapkan dan mengimplementasikan apa yang telah diberikan dan dipaparkan oleh dua rekan kita. Untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bisa berjalan dengan lancar dan tidak terkendala apapun, dikarenakan cuaca pada hari ini yang sangat nyelecep, dingin, anginnya lumayan sangat besar. Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk ikut serta dalam acara apa namanya? Diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh dua rekan kita di guru penggerak angkatan 11, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita semua juga bisa masuk dalam penjaringan guru penggerak, walaupun menurut informasi
guru penggerak tahun depan itu tidak seperti tahun sebelumnya. Dikarenakan informasi yang langsung saya terima, kalau guru penggerak angkatan 11 ini menjadi guru penggerak terakhir mungkin ya yang dibidik langsung oleh pemerintah. Kalau nanti angkatan selanjutnya guru penggerak itu sesuai dengan pengajuan dari kecamatan, dari Korwil, dan mudah-mudahan nanti itu bisa jadi akses lebih mudah bagi kita masuk sebagai bagian di guru penggerak. Yang selanjutnya mungkin ya, saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu guru dari SD 2 Cisarua sudah berkenan untuk singgah di SDN 1 Parakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dikarenakan setiap sekolah mungkin tentunya memiliki keterbatasan. Akan tetapi di balik semua itu mudah-mudahan tidak akan mengganggu kehusuan kita untuk mendengarkan nanti pemaparan dari rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 yang saat ini alhamdulillah sudah ada Ibu Sito Resmi Wulandari dari SDN 1 Parakan dan Ibu Noni dari SDN Ibu Dia dari SDN 2 Cisarua. Ini kalau ngobrol suka Bu Noni jadi yang ngobrol ya Ibu Dia. Walaupun saya harap si Ibu Dia nanti sama rekan-rekan yang dari SD 2 Cisarua karena masuk dalam jejaring relokasi, sebelum nanti terrelokasi bisa menikmati dulu masa-masa nunggunya. Dengan pastikan jangankan yang dari orang luar daerah, Ibu Wiwin WG yang perjuangan kalau ke Cisarua 2. Bahkan saya rasa baru sekarang ini ada Korwil dan pengawas yang mau menempuh SDN 2 Cisarua. Kalau dulu mah jarang ya Bu Wiwin lebih. Nah Bu Wiwin sing jantan barokah Bu Sinta mah paling sering disebat-sebat. Bu Erma Bu Sinta ke Pak Korwil menuju hamil agung. Bu Erma masih kene berjuang dugikan ke SDN 2 Cisarua. Jantan dia mah pangitannya kalau ada dicampur kangge Ibu Ai di SDN di Parakan karena beliau selalu bilang jauh dari Bayangkong ke Parakan 1 itu jauh perjuangan. Ada yang mesti lebih jauh dari ini. Wah, mudah-mudahan Bu Ai mah betah karena beberapa kali relokasinya diundur dan khusus untuk Bu Ai mudah-mudahan tidak jadi ya, jadi bisa tetap di sini, stay di sini bareng sama kita. Agar lebih mempersingkat waktu saja ya Bu, langsung saja sekalian dikarenakan tadi amanatnya dengan doa, tapi saya mau coba yang saya bisa saja. Kalaupun nanti ada yang perlu direvisi setelah ini, mohon ada masukannya bagi saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi awjidni an askurani bimati alati an'amta alayya. Mudah-mudahan acara yang akan kita jalankan hari ini dilimpahkan keberkahan, rahmat, keselamatan bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah selesainya acara ini ada banyak ilmu yang bisa kita serap dan kita bisa terapkan nanti di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Untuk memulai acara ini kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dari saya.
tentang penerapan disiplin positif dan implementasinya yang real ada pada Bu Nia. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Kedua namanya saja setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, kita juga kepada murid kalau sudah mulai merendah suaranya itu berarti ada sesuatu gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa konsep utamanya itu tadi adalah disiplin positif beserta nilai-nilai kebajikannya, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kebetulan tadi poinnya ini sudah disampaikan, kemudian yang teori motivasi juga sudah, kebutuhan dasar manusia juga sudah. Sehingga saya hari ini akan melanjutkan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusinya. Sebelum melanjutkan yang tadi, saya mau bertanya dulu nih tentang kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan. Masih ingat kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Ya, betul ya, ada 5. Satu apa? Survival. Iya, keberlangsungan hidup ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, ayo Bapak Ibu, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Kita senang ya, kita mengingatkan kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Nah, berkaitan dengan penguasaan, kita sambungkan dengan yang keyakinan kelas. Nah, kenapa ada kaitannya dengan penguasaan? Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya penguasaan, kita sebagai manusia itu ada rasa ingin diakui. Kita merasa ingin dihargai kemampuan kita. Kita ingin merasa kita itu ada pengaruhnya terhadap orang lain. Nah, sehingga di dalam pembelajaran kita itu harus ada namanya keyakinan kelas untuk mengontrol anak. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu baik yang di Cisarua 2 maupun yang di Parakan 1 sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sih? Boleh berpendapat? Sesuatu yang harus dilakukan oleh bersama. Sesuatu yang harus dilakukan oleh bersama di kelas. Sekarang ada peraturan kelas. Kira-kira sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mulai tegang. Biasa aja. Katakan muka lapar. Biasa ya, memasuki jam kedua itu sudah mulai morning. Boleh berpendapat Bapak Ibu, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu kira-kira sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Silakan jangan malu-malu. Kalau peraturan salah tadi yang disebutkan saya itu adalah peraturan kelas, jadi sesuatu yang harus dilakukan bersama. Kalau keyakinan adalah sesuatu yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, sesuatu yang diinginkan atau diyakini akan dilakukan. Jadi
keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini ingin dilakukan gitu. Kalau peraturan kelas sesuatu yang harus dilakukan gitu. Ya, sama ya Bapak Ibu semuanya. Ketika mendengar kata keyakinan kelas, saya juga sama. Gak tahu kalau Bu Bulan ya. Kalau saya ketika mendengar keyakinan kelas, oh ya udah weh. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang harus dilakukan di kelas gitu. Nah, sama Bu? Sama ya. Dan ternyata itu berbeda gitu. Kenapa? Apa bedanya? Nah, jadi Bapak Ibu tadi kan sudah disampaikan adanya nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan universal. Tadi nilai kebajikan universal disampaikan sama Bu Wulan itu ada yang dari profil pelajar Pancasila. Nah, contohnya mandiri misalkan. Nah, misal kita ambil yang mandiri. Coba Bapak Ibu buat contohnya sikap mandiri apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu terwujud pada diri anak. Kelas 1 pakai sepatu sendiri. Kelas 1 menggunakan sepatu sendiri, boleh. Mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Mengerjakan PR-nya sendiri, boleh. Ada lagi? Bapaknya mau mandi sendiri. Nah, itu kita tujuannya buat dari tadi keinginan kita itu ingin membuat anak menjadi mandiri. Nah, kita buatkan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelasnya? Yaitu anak memakai sepatu sendiri. Dari keyakinan kelas itu ambil nilai kebajikannya, yaitu tadi apa? Mandiri. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, kalau yang dikatakan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang kita yakini, gitu ya. Nah, kalau peraturan kelas mah datang tepat waktu, kan kayak gitu ya. Kalau biasanya kita membuat peraturan kelas. Nah, kalau sekarang karena kita sudah mengetahui tadi ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama kita harus memperhatikan harus bersifat abstrak. Abstrak itu di sini dalam artian luas gitu ya, dan masih umum. Masih umum. Contohnya seperti ini, menjaga kebersihan sekolah. Apakah menjaga kebersihan sekolah itu hanya sekedar menyapu saja? Tidak. Apakah hanya sekedar mengepel saja? Tidak. Nah, itu kan berarti masih penuh makna. Itu artinya bersifat abstrak yang memang bersifat luas. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi harus umum, tidak boleh ada unsur syaratnya, ada unsur kecenderungan terhadap sesuatu hal. Kemudian yang ketiganya dibuat dalam pernyataan positif. Biasanya Bapak Ibu mungkin di sini masih ada yang berbicara, anak-anak besok ingat ya, tidak datang ke sekolah terlambat. Itu ada kata tidaknya. Nah, berarti itu bukan kalimat positif. Jadi kita ubah, tidak datang terlambat. Coba kalimat positifnya menjadi apa? Ya, boleh datang lebih awal atau datang lebih pagi, atau iya datang tepat waktu. Ada lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang anak-anak besok jangan lupa ya. Nah, kata jangan lupa juga itu harus dihindari ya. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami. Ini mah keyakinan kelas sampai ke 12, sampai ke 15 bakal ingat tidak anak-anak? Tidak. Nah, makanya keyakinan kelas itu peraturan kelasnya dikeluarkan dulu gitu. Nanti dikelompokkan. Akhirnya dari peraturan kelas yang misalkan dari 12 menjadi keyakinan kelas yang 6 keyakinan atau 7 keyakinan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya sehingga mudah diterapkan. Contohnya nih, kita di Cisarua 2, anak membawa HP. Ada larangan tidak membawa HP, misalnya tidak boleh membawa HP. Kan kita di sekolah kita memang tidak itu ya, anak membawa HP ya Bu.
Tapi nggak tahu kalau di sini ada yang bawa HP. Enggak ya, kalau kelas bawah ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sesuaikan gitu. Kalau memang anak tidak membawa HP ya jangan dibuatkan aturan itu karena memang anak tidak suka membawa itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti tadi, kalau yang namanya hukuman itu satu arah dari guru saja ke murid. Nah, kalau yang namanya keyakinan kelas ini semuanya harus dilibatkan. Contoh, sekarang kita diskusi, ya. Sekarang kita diskusi tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, Bapak Ibu contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu memakai helm karena apa? Menjaga kepala. Menjaga apa, Pak? Dari razia. Menjaga dari razia. Meter ditilang. Terus apa lagi? Mematuhi aturan. Panas, neng panas. Ya, Bapak Ibu coba silahkan ketikkan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Ya, contohnya nanti diketikkan sama Bu Wulan ya, minta tolong. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan ini? Apa? Kejujuran. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa? Menyimpan buku. Nilainya apa? Nilainya contoh kayak tadi menyimpan menggunakan sepatu sendiri. Berarti kan mandiri gitu ya. Nah kalau ini kembalikan barang ke tempatnya, apa kira-kira? Disiplin, Bu, punten, disiplin. Nanti kita cek ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin dicapainya? Menghargai, boleh Bu Haji. Ada lagi? Ada lagi? Kenyamanan, boleh. Ada lagi? Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tanggung jawab. Tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang ingin dicapainya? Keselamatan boleh. Yang lain boleh. Kenyamanan boleh. Nanti kita cek ya jawaban yang benarnya. Ada lagi? Apa? Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa? Kesehatan. Ada lagi selain kesehatan? Keuangan. Ya, kalau Ibu bendahara seperti itu ya. Jadi ingat selalu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri. Disiplin. Apalagi? Menghargai. Apalagi? Menghormati. Kemudian sekarang dilarang merokok. Kesehatan. Kemudian curang lagi ya. Kenyamanan mungkin bisa ya. Kenyamanan. Kesempurnaan. Kemudian sekarang gunakan masker. Kesehatan.
sekalian. Kemudian ada lagi? Gunakan masker selain kesehatan, keamanan, keselamatan, Virus. keselamatan dari virus ya. Kemudian yang terakhir, berjalan di kelas dan koridor. Disiplin, berjalan di kelas dan koridor. Berarti Bu Haji Keselamatan. kayak gini penting. Kayak gini percaya. Iya, betul ya. Tidak boleh di atas genteng. Disiplin, keselamatan katanya Bu. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Sudah. Kita cek ya, apakah jawaban Bapak Ibu benar? Sudah benar atau belum? Ternyata ya, kembalikan barang kepada tempatnya. Salah. Yang benar hanya Satu. Yuk ada pretest. pretest ya, pretest. Penasaran lagi? Masih penasaran dengan yang ini? Atau mau mencoba lagi? Nah, ternyata ini kembalikan barang ke tempatnya itu adalah bertanggung jawab nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati. Sebenarnya menghargai juga bisa ya, saling menghargai dan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini kita selewat itu benar loh mikirnya bahwa ini disiplin waktu ya. Ternyata yang diinginkan di sini adanya komitmen dari diri sendiri gitu. Berarti ada motivasi intrinsik yang ingin dibentuknya. Ya, setengah malam malamnya dengamin aja pretest ya. Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ente Bu dia iya mah lalu layan berapa sih dia abi mah baca eta. Beureum sadaya. Karena saling menghargai dengan saling menghormati dan menghormati saja itu kita menjadi salah karena tidak ada kata salingnya, padahal sama kan tujuan kita gitu. Dilarang melakukan kekerasan, ternyata bukan untuk keselamatan atau kenyamanan, tetapi untuk keamanan dan saling menghormati. Saling menghormati hak kita sebagai manusia. Dilarang menggunakan narkoba, ini kenapa yang ini yang benar gitu ya? Kesehatan gitu kan. Keuangannya tidak dimasukkan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain gitu ya. Karena dengan mengantri kita saling menghormati. Ini menghormati ada cuman nggak pakai Orang lain ya, nggak pakai orang lain. Jadi salah konteksnya. Iya harus lengkap betul Bu. Dilarang merokok. Padahal di sini kesehatan ya, Bapak Ibu sudah menjawab kesehatan, tapi karena kenyamanan. Ternyata bukan kenyamanan di sini diperoleh dari saling menghormati orang lain. Ternyata saling menghormati orang lain itu sangat banyak sekali ya manfaatnya, bisa membantu kenyamanan. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keamanan. Wah udah benar tadi ya, kelebihan jawabannya ya ada keselamatan gitu ya. Ternyata bukan ya. Kemudian berjalan di kelas dan koridor itu demi keamanan dan demi keselamatan. Jadi Bapak Ibu selagi di sekolah sudah selayaknya kita berjalan di kelas dan di koridor, bukan di tempat yang lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan yang hari ini Bapak Ibu lihat di sini, kita akan menentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang saya akan membagikan apa-apa sama aku aja. Insya Allah, terima kasih Bu Bulan. Senang berbagi ya. Satu berdua sama Bu dia. Satu berdua aja biar agak ini. Bu Ii sama Bu Ina juga. Ini Mas tadi Bu Mas nanti Pak Firman ada seksinya itu. Dengan kamera. Dokumentasi.
Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu caranya seperti ini. Bapak Ibu tuh banyak kan peraturan di kelas ya yang sudah Bapak Ibu terapkan. Silakan dipilih dulu gitu ya, boleh dipotret-potret di kertas biasa dulu. Nanti setelah itu dianalisa sama Bapak Ibu. Oh ini sama nih, contohnya seperti ini, membuang sampah pada tempatnya, itu peraturan kelas. Kemudian apalagi? Hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Kemudian ini apa namanya? Tidak mencoret-coret tembok. Nah, itu tidak mencoret-coret tembok dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya itu bisa disatukan menjadi satu keyakinan kelas. Apa kalimatnya yang tepat? Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi yang dibuatkannya itu keyakinan kelas. Boleh? Bapak Ibu dengan memperhatikan ini. Bersifat universal, umum berarti ya, belum tidak spesifik. Apa-apa nggak usah banyak juga. Ya, boleh peraturan kelas dulu yang disampaikan. Dari diukir Bu, selatan mana? Keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas mah boleh di kontrak-kontrak aja. Jadi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya. Nah, kenyataan kemarin. Dari kelas nanti sepakat. Bagian nempel oke. Ini kan contoh ya, contoh ya.
dan mengikuti dan mengerjakan tugas sesuai waktu. Boleh yang sudah di apa ditempelkan. Oh dikit, banyak. Belajar. Wow. Duduk penggerak biar banyak bergerak. Iya, sudah pasti tidak sabar kan? Ya, ada satu kelompok yang menuliskan di sini peraturan kelas, kemudian misalnya keyakinan kelas. Ini betul ya, memang arahannya memang dari peraturan kelas dulu, kemudian dibuatkan ke keyakinan kelas. Ya ini juga sama ya, ini terbalik mungkin posisinya, harusnya yang peraturan kelasnya yang di atas, keyakinan kelasnya nanti yang di bawah. Nah, dari semuanya ini, yang pertama itu hadir tepat waktu. Ini juga sama, hadir tepat waktu. Dan di sini juga datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau misalkan ini semuanya 1, 2, 3, dan 4 ini digabungkan, maka keyakinan kelasnya adalah, ada yang bisa menggabungkan? Hadir tepat waktu maksimal 15 menit. Banyak tuh. Boleh cukup hadir tepat waktu atau datang tepat waktu, boleh, itu benar ya berarti ini. Kemudian di sini ada suasana kelas tertib, nyaman, bahagia dan semangat. Di sini bermain api menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran. Di sini aktif dalam pembelajaran, mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini saling menghargai, di sini
mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini bisa digabungkan. Ini suasana kelasnya tertib, nyaman, bahagia, dan semangat. Berarti ketika pembelajaran. Di sini juga sama, di sana juga sama. Kira-kira apa ya keyakinan kelas yang cocok? Mengikuti pembelajaran Mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib, boleh, gitu ya. Ciptakan kelas yang nyaman. Ciptakan kelas yang nyaman selama pembelajaran. Nah, jadi seperti itu digabungkan gitu. Kemudian budayakan 5S ini bisa masuk ke pembiasaan ya Bu Bulan ya, budayakan 5S itu. Kemudian di sini ada berdoa sebelum, di sini mah berdoanya sebelum belajar aja, nggak ada berdoa sesudah belajarnya, nggak ada. Lewat ya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Beres-beres. Beres-beres, mau wih gitu ya. Nah, di sini ini karena satu aspek ya, satu nilai kebajikannya kepada ketuhanan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berarti dia berdiri sendiri, berdoa sebelum belajar. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang nyaman. Nah, di sini dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Bisa digabungkan dengan yang ini, menjaga kebersihan meja dan bangkunya diganti ya menjadi menjaga kebersihan sekolah seperti ini, karena yang harus kita jaga bukan hanya meja dan bangku, tembok juga harus dijaga gitu ya, halaman juga harus dijaga. Pendek mungkin bersih. Ya, boleh gitu ya, bersih itu indah. Nah, kemudian yang ini nih, saling menghormati teman. Di sini dilarang berkelahi, betul ya? Kalau di peraturan kelas itu kita masih menggunakan kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, gitu, jangan. Nah, di sini dihilangkan, berubah menjadi keyakinan saling menghormati teman, saling menghargai dan menghormati teman, ya boleh. Nah, ini untuk penjelasan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada bayangan sekarang pembuatan keyakinan kelas yang sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila seperti ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup? Cukup ya. Nah, dilanjut ini yang tadi, lanjut Bu. Nah, sekarang yang posisi kontrol guru. Bapak Ibu, sadar tidak sadar kita itu sudah melakukan posisi 5 guru ini. Cuma kita nggak tahu namanya jenengan ya, itulah kita itu ya. Bener nggak kita tuh jenengan eta namanya eta gitu. Cuma karena kita belum tahu ilmunya, jadi kita tidak tahu istilahnya. Nah, posisi kontrol guru ini, Bu Dia kayak ngerasa ada hari-hari tadi selama kita sebagai guru itu tidak ada kontrol kepada anak ya, kepada murid gitu. Ya betul, kita itu tidak ada kontrol terhadap murid. Tetapi kita bisa menuntun. Kita bisa menuntun, bukan menuntut ya. Menuntun murid gitu. Nah, yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Mangga, Bos. Posisi kita sebagai penghukum. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya pernah menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, tidak dipungkiri itu. Mau itu yang senior, maaf ya Bu Haji gitu, ataupun saya gitu ya, ataupun yang muda-muda gitu. Karena apa? Kita kan selama ini belum tahu ilmunya, bahwa yang namanya penghukum itu membekas di hati anak gitu. Contohnya penghukum ini seperti ini, kalau ada anak yang salah, kamu mah salah deui gitu kan. Terus belum apa-apa juga, pasti kamu salah. Nah, misalkan ada anak yang nakal ya, tukang geureun, segimanapun dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan kesalahan pasti bakalan langsung disalahkan, padahal dia tidak salah gitu. Nah, karena si guru tersebut sudah ada mindset di sininya bahwa anak tersebut tukang onar ya, pembuat onar, pembuat masalah. Jadi langsung aja, kamu mah gitu. Nah, kita sebagai guru, kalau sebagai penghukum, nada bicaranya seperti apa?
pasti bari ambek. Nadana pasti bari lamun ambek ya. Gitu moal. Atau gitu. Atau ya aturan saya itu moal. Tapi mau coba sok Bapak Ibu praktekkan. Nadanya tinggi ya. Kamu gitu kan? Kamu buat salah lagi. Patuhi aturan saya. Atau misalnya lari keliling lapang gitu kan? Tangannya sambil menghardik gitu. Kemudian matanya melotot ya. Nadanya tinggi. Kenapa Bu Putri ketawa? Selalu. Iya, saya juga seperti itu ya, Bu Putri ya. Nah, ya, bagaimana perasaan anak? Rewas. Betul, rewas. Bagaimana perasaan kita sebagai guru lamun pas ngambekan budak kumaha? Aduh ya. Terus sieun dipecat. Aduh sokirnya tadi ngomong ieu sieun dari hateun gitu nya. Mau nanaon gitu. Nah, itu ketika kita sebagai penghukum, kita itu meninggalkan jejak terhadap anak dan meninggalkan jejak terhadap diri kita sendiri. Meninggalkan jejak anak jadi dendam. Si Bu Putri mah galak kan gitu. Abi mah moal sakali-kali deui ngikutin pelajaran Bu Putri, misalnya seperti itu. Anak ada rasa dendam gitu. Dan di kita pun, di hati kecil kita pun, kita melakukan kesalahan gitu nih. Oh iya, omongan kita terlalu kasar, terlalu keras gitu. Nah, tapi biasanya yang penghukum banget, biasanya tidak menyadari hal itu. Jadi berpikirnya seperti ini, pokoknya mah kudu mengikuti aturan saya, nggak mau tahu apapun gitu. Ya, memang betul biasanya saya temuin ketika guru-guru senior yang waktu saya waktu sekolah gitu kan. Kalau zaman dulu memang seperti itu ya. Kalau kata guru gitu hukumannya gitu kan, nggak bisa nolak kita gitu, diciwit gitu kan, disuruh lari ke lapangan dia lari gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ini mah cik lamun pembuat rasa bersalah kumaha nyariosna. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Dari Judas. Terus sambil kumaha dari ada yang bisa mempraktekkan, sok boleh. Nah, gitu. Ya Allah, Gusti, harus berapa kali lagi ya Ibu ngasih tahu kamu, gitu kan? Sambil air greget kan, gitu ya sebelum mama. Tapi dengan gini, sambil orang teh memelas dengan ke anaknya sambil biar anaknya merasa bersalah itu dengan kamu kenapa lagi sih? Gitu. Kamu kenapa sih harus melakukan itu lagi? Kamu tuh nggak sayang sama orang tua kamu? Nah, gitu kan? Jadi begitu kan ya? Nah, kenapa Ibu mah senyum-senyum sendiri? Nah, itu tuh kan ada kontak batin kita sama murid gitu ya. Nah, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu hari ini. Kamu terlambat lagi, kamu berantem lagi, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Padahal Ibu sudah melakukan kamu langsung matak gaya-gaya tungguan namun rek pada sedangkan aku mengaji. Sudah pensiun, jadi udah pensiun, anak-anaknya pada bagus. Gimana coba? Tidak pernah mengarut. Iya, berbolong. Kamu ya tidak pernah benar melakukannya. Nah itu kan pokoknya mah udah dengerin nyeri. Iya, gitu ya. Penghukuman membekas juga ya sampai dendam gitu ya. Kadang mah yang namanya penghukum itu verbal biasa juga karena seseorang itu lagi tidak moodnya lagi jelek mah kalimat yang biasa juga sangat tertanam dan menjadi dendam. Ayolah lakukan demi saya ya. Ini apa? Cemas. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
PR-nya apa ya? Teman, Kena ember gitu. apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Waduh. Membuat rasa bersalah bukan. Apa ya? Yang tadi itu yang terakhir itu Manajer dan satu lagi ini bisa dikatakan pemantau, bisa dikatakan sebagai manajer. Nah, tergantung nanti adakah keyakinan kelas yang berkaitan dengan mendapatkan keyword. Nah, kalau ada kaitannya dengan keyakinan kelas berarti itu manajer, betul sekali. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru bertanya ke murid, bagaimana solusinya? Manajer, karena di posisi sebagai manajer itu guru itu menuntun anak untuk menemukan sendiri solusinya gitu dengan pemahaman dia sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir nanti berhukum ya. Hukuman. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Reward ya ini ya, bintang. Berarti kamu tidak akan mendapatkan bintang. Tapi kalau di manajer itu tidak ada kalimat tidak akan negatif. Hampir sama seperti yang tadi Bu Haji. Selesaikan tugas, berarti kan itu secara tidak langsung Maya nyuruh anak untuk menyelesaikan tugasnya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, nah yang tadi ini ya, pembuat rasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman, betul. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum, baca guys. Sesuai informasinya itu kita bakalan bisa menjawabnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Pokoknya ketika bertanya tentang menyelesaikan masalah, dia adalah sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol ini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup suara saya enggak? Nah, boleh. Nah, Bapak Ibu ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Sebelumnya silahkan Bapak Ibu disimak video berikut ini. Ini ya. Jadi intinya kan seperti penghukum, setelah anak menciptakan rasa bersalah, itu tidak boleh dilakukan guru. Oh ya, jadi gini, tadi itu kan ada 5 ya, ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, yang dua dari awal ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan menimbulkan identitas gagal pada diri anak. Contohnya kayak gini tadi, pembuat rasa bersalah, wah, terus ngecewakan di guru ya, gitu kan. Jadi tertanam bahwa dia gagal menjadi sosok murid yang diharapkan oleh guru. Nah, ketika menghasilkan identitas yang gagal, maka akan menimbulkan efek yang negatif. Berarti itu harus dihindari. Nah, sedangkan yang dua ini, yang ketiga dan keempat sebagai teman dan pemantau, ini menciptakan identitas yang berhasil. Nah, tetapi untuk yang teman, coba sekarang kalau misalnya gini, saya nyamannya ketika ada masalah sama Bu Santi ngobrolnya. Sama Bu Santi ngobrolnya ketika Bu Santi nggak ada, bagaimana? Saya akan bisa menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Jadi saya akan ada ketergantungan sama Bu Santi, dan itu tidak boleh. Nah, kemudian yang manajer. Tapi kan kita nggak mungkin ujung-ujung langsung hadir. Nah, kita oke manusia gitu ya. Nah,
kita berarti dari sini maju ke sini bertahap, nanti baru ke sini. Dan hindari ini dan ini. Karena apa? Karena akan membekas dan adanya rasa identitas gagal pada diri anak, dan itu harus dihindari. Dan itu akan bahaya karena jangka panjang. Nah, kedihungnya tadi keberangan, yang ulang dicarekan, ya era kebaturan, kan itu kan ada rasa tertanam kedihung gitu, soalnya menyesal gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Ini audionya nggak ada sudah saya. Boleh. Diparah pendek. Bapak Ibu, karena atau mungkin ini kan videonya tidak muncul suaranya. Karena itu apa namanya? Bu? Ini untuk para kan udah hebat tuh jadi anak-anak ketemu anak dari mana-mana siswa. Kita mau siap motor, siap kendaraan, apa yang penting kita Cek breng. motor gitu. Ya, baik Bapak Ibu, yang materi terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, restitusi itu apa? Masih ingat? Restitusi itu apa? Atau mau karunya kan baru mulai. Nah, baik Bapak Ibu, dilanjutkan ya. Mohon maaf. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah rangkaian kegiatan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi digunakan ketika kapan, Bu Dia? Ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Kenapa kemudian dikatakan segitiga restitusi? Karena terdiri dari 3 tahapan, ya. Nah, yang mana tahapan-tahapan di sini idealnya dilaksanakan secara keseluruhan. Apakah boleh rangkaian dari sini teh diubah anu hijina naon jadi muka 2 gitu kan? Tidak berurutan, tidak 1 2 3, misalkan jadi 2 3 1, boleh tidak? Ya idealnya tidak boleh gitu ya. Nah, next Bu. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, kemudian yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ingat ya, jadi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next Bu. Untuk menstabilkan identitas, kita berprinsip pada bahwa membuat kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, sering kita lakukan kalau anak melakukan kesalahan, jauh kita angkut hilang. Nah, gitu kan? Kayak misalkan anak jatuh, udah kamu matuh, ningali, ya, belum pandang wae, gitu kan jalannya.
Padahal nggak dilihat, padahal nggak dilihat gitu ya. Kenapa anak tersebut bisa sampai jatuh? Terus kalau misalkan ada anak yang berantem, si eta mah tukang gelut wae aku sok tuluikeun. Atau misalnya yang nangis aja kan sok ayahnya punya di kelasnya ya, kerjanya nangis gitu kan. Jika kelas hiji ya, bulan sama nggak di sini? Banyak sekali ya yang nangis. Nah, di sini kita mah udah suudon wae gitu kan murid ya, belum apa-apa, belum tahu gitu, langsung menyalahkan murid. Si belum kasih heula ngomong ya gitu. Padahal kita harus tahu dulu gitu. Kita harus stabilkan dulu identitas anaknya. Ketika misalkan anak terlambat, iya, nggak apa-apa, ibu juga paham. Kamu pasti mempunyai alasannya terlambat. Gitu. Kalau misalkan maaf, salah gawat itu yang kedua. Kalau yang ini, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Nah, ibu juga sama pernah melakukan itu. Tapi, di tungtungan ulang berarti tenang aku lama kelurangan gitu ya, nggak seperti itu. Tapi untuk besoknya diusahakan kita lebih datang untuk tepat waktu. Ya. Terus restitusi terus sampai kabar hasil. Nah, terus gini, Bu, kumaha lamun bullying? Nu ngarokok, apa-apa? Ibu juga pernah melakukan itu. Apakah seperti itu juga? Ya enggak gitu ya. Sesuai kah aku yang mana gitu. Apa-apa? Berbuat salah itu memang benar. Merokok di wajar, bukan benar, maaf. Berbuat salah itu wajar. Kamu merokok di sekolah itu memang hal yang salah. Kesalahan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Gak apa-apa. Ingat, jangan ditambahkan anu ieu. Ya. Nah, nggak boleh ya. Oke, berarti si ibu gak mau masuk ngerokok di kelas di sekolah. Nah, setelah meredamkan, menstabilkan anak, jadi si anaknya dia tidak down. Ini dengan orang melakukan kesalahan memang ada alasannya, itu hal yang manusiawi gitu. Nah, lanjutkan dengan yang tahap berikutnya. Next, Bu, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan apa memvalidasi tindakan yang salah itu? Bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu punya tujuannya. Kunaon, dia punya alasannya kunaon eta anak teh bersampai ka ngarokok di kelas, di sekolah, di WC. Karena apa? Nah, itu bisa jadi jawaban anak memang seperti itu. Cik, kumaha lamun bisa dia yang kita praktekkan ya, Bu Santi. Bu Santi, Arif, kenapa kamu merokok? Arif, lagi apa kamu? Aku Arifnya. Jalan-jalan apa? Datang ada yang merokok. Oh gitu. WC. Oh ya. Tadi apa ya? Iya, tadi Bu Dia lewat, tidak sengaja lewat ke toilet. Tiba-tiba kecium ada bau-bau rokok. Iya, seperti itu ya. Kalau misalkan ada Allah, nanti Bu Dia tanya sama Allah, boleh sama Arif juga bertiga ngobrolnya boleh? Boleh. Ayo. Nanti Allahnya kita Bu Dia panggil dulu ya. Allah. Allah, tadi saya lewat ke WC, ke toilet siswa, tercium ada bau rokok. Apakah benar Allah yang merokok? Iya. Terima kasih Allah sudah mengkonfirmasi. Cium atau cium ya, Guru? Ya, boleh Bu Dia pinjam tangannya. Bisa kalau yang merokok gitu ya, suka bau di tangannya ya. Boleh Bu Dia pinjam tangannya. Jangan ya, udah nggak apa-apa. Ya, coba. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang untuk hari ini Arif belum siap untuk bercerita ke Bu Dia, tidak apa-apa.
Budiah tunggu Arif besok untuk mau bercerita yang sebenarnya. Siap Arif? Siap. Boleh. Beri luasan. Dan dikduk nggak anak? Dan dikduk. Dan akan ada rasa apa namanya? Nah sih namanya teh? Ketakutan. Ingat. Iya. Badai bobo oke bakalan mau bisa tibranya. Dan iya besok sieun aya Budiah gitu, sieun aya Budiah gitu. Nah pas besoknya nih ketemu. Ceritanya. Ya ceritanya. Assalamualaikum Arif. Ya Arif bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Coba sudah bisa sekarang mau ngobrol untuk kejadian kemarin? Enggak. Oh, enggak. Oh, nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Kenapa nggak mau sih? Kenapa nggak mau? Dan enggak salah, Ibu. Oh, nggak salah. Tapi Bu Dia udah nanya. Tapi Bu Dia udah nanya. Ada orang yang melihat Arif merokok di kamar mandi toilet. Salah, Ibu. Ih, salah. Ya, kan ada CCTV. Pandai. Sering nggak usah sih ya. Ada yang lapor, katanya melihat Arif sedang merokok. Bener ada di zoom kan saya kan cari. Ya, zoom ya, kita zoom ya. Nah, cara CCTV. Iya. Kalau Enggak, Ibu. enggak. Tapi gini Arif, kalau Arif memang melakukan itu tidak apa-apa, Bu Dia tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi Bu Dia akan membantu Arif menemukan solusi yang tepatnya untuk masalah Arif. Kira-kira Arif masih nggak mau bercerita sama Bu Dia? Enggak. Masih nggak mau? Lanjut dari yang ditanya wanya aku nggak nyaku Akhirnya dia ngaku ya. Tapi memang yang si tahap restitusi itu memang tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa dipaksakan apalagi untuk tingkat kelas bawah gitu ya. Nah, kalau kasus kayak gitu kayak gitu berarti tahap restitusi harus terus kita. ya. Nah, jadi yang dikatakan tahap restitusi itu tidak akan instan walaupun dia level atas. Silakan Bapak Ibu rasakan sendiri, walaupun level atas itu tidak akan bisa langsung oh nya Bu Abi salah, oh nya Bu Abi kudu kieu. Kayaknya enggak gitu ya. Untuk di tingkat SD ya. Iya. Iya. Dan kali kelas 4, 5, 6 itu kan 4, 5, pandai nggak 6. mau apa Ya, dan bisa jadi anak itu kalau kelas 4, 5, 6 sudah bisa memanipulatif ya gitu. Beda dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Masih bisa diolok gitu ya. Kalau kelas 4, 5, 6 kan udah agak susah ya, merodwe gitu. Nah, tahapan-tahapan ini tuh harus dengan hati-hati karena di tahapan segitiga restitusi tidak boleh sampai membuat anaknya sakit hati gitu ya. Tapi kita harus bisa mengorek informasi. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu merokok di kamar mandi, di toilet. Oh, itu temuan. Nah, itu temuan. Berarti kalau ke sekolah, kalau ke sekolah jangan makan jengkol. Itu sudah jadi solusi sebenarnya. Cuma kan anak tak terus kalau tidak diulangi. Nah, terus nggak mau anu dulu. Atau misalnya kayak yang tadi, padahal Rip sebenarnya memang merokok kan memang betul ya, boleh-boleh saja kalau sudah dewasa. Nah, padahal kamu bisa loh melakukan hal lebih dari merokok, ditantang. Kenapa ditantang? Kan nyunggun cukup lamanya gitu. Tapi dalam artian bukan untuk untuk menyadarkan anak bahwa oh iya kesalahan saya itu memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berat. Berarti saya bisa merubah kesalahan saya. Nah, yang ketiga adanya menanyakan keyakinan. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori kontrol yang pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kan Arif tahu di kelas kita ada keyakinan, di sekolah kita ada keyakinan sekolah. Arif tahu nggak? Tahu Bu, keyakinan apa ya? Coba menjaga lingkungan kan, lingkungan bersih gitu ya. Nah, kalau seperti itu, Arif kira-kira sudah melaksanakan keyakinan sekolah enggak?
enggak Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Arif itu ke depannya ini ingin menjadi seperti apa sih setelah tahu bahwa merokok itu salah? Nah, jadi yang dikatakan tahap restitusi itu tidak langsung menjudge anak salah, tidak langsung menjudge anak, tidak langsung memberikan hukuman kepada anak, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditangani oleh kita sebagai guru. Ketika mengarahkan keyakinan kelas itu susah, tapi itu loh keyakinan kelas yang waktu kita buat, yang tidak boleh ini, tidak boleh apa, yang apa harus saling menghargai, menghormati ya, nah itu. Oh, tabu emot itu nya emot naon Mana? namanya anak kelas bawah lah seperti itu gitu. Nah kemudian ketika bertanya seperti ini, anak oh ya udah itu nggak apa-apa, nanti untuk kedepannya jangan gitu lagi ya Bu gitu. Coba berarti kalau kedepannya harus seperti apa, ditanyakan seperti itu, harus seperti